Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Juitasari. Saya dari kelas A jurusan Tadris Bahasa Inggris semester 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah aliran linguistik tradisional. Sebelum kita membahas sejarah terbentuknya linguistik tradisional, tentunya kita harus mengetahui apakah linguistik tradisional itu. Linguistik atau ilmu bahasa adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Linguistik tradisional adalah segala hal mengenai paham, aliran, dan tokoh yang ada pada zaman Yunani kuno hingga zaman Renaissance. Sejarah terbentuknya linguistik tradisional terbagi menjadi 5 tahap. Tahap yang pertama yaitu linguistik zaman Yunani. Masalah pokok pada zaman ini adalah 1. Pertentangan antara fisis dan nomos. 2. Pertentangan antara analogi dan anomali. Ada beberapa tokoh dalam studi bahasa zaman Yunani, yaitu kaum Sofis. Mereka terkenal karena melakukan kerja secara empiris dan secara pasti dengan menggunakan ukuran tertentu. 2. Mereka membedakan tipe-tipe kalimat berdasarkan isi dan makna. Tokoh yang kedua yaitu Plato. Plato adalah orang pertama yang membedakan kata dalam onoma dan rema. Yang ketiga yaitu Aristoteles. Aristoteles membagi 3 macam kelas, yaitu anoma, rema, dan sindesmoi. Tokoh yang keempat yaitu kaum Stoik. Kaum Stoik terkenal karena mereka membedakan studi bahasa secara logika dan studi secara tata bahasa. Mereka juga membagi jenis kata menjadi 4, yaitu kata benda, kata kerja, sindesmoi, dan artoron. Tokoh yang terakhir yaitu kaum Alexandrian. Kaum Alexandrian menganut paham analogi dalam studi bahasa. Oleh karena itu, dari mereka kita mewarisi buku tata bahasa yang disebut Tata Bahasa Dionysius Thrax yang lahir lebih kurang tahun 100 sebelum Masehi. Tahap yang kedua yaitu pada zaman Romawi. Studi bahasa pada zaman Romawi merupakan kelanjutan di zaman Yunani. Tokoh-tokoh zaman Romawi antara lain 1. Varro dan De Lingua Latina. Yang dibicarakan dalam buku De Lingua Latina antara lain 1. Etimologi adalah cabang linguistik yang menyelidiki asal-usul kata beserta artinya. Yang kedua yaitu morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari kata dan pembentuknya. Yang kedua yaitu institutions grammatic atau tata bahasa Prisia. Buku tata bahasa Prisia terdiri dari 16 jilid mengenai morfologi dan 2 jilid mengenai sintaksis. Tahap yang ketiga yaitu zaman pertengahan. Studi zaman pertengahan di Eropa mendapat perhatian penuh terutama oleh para filsuf, skolastik, dan bahasa Latin menjadi lingua franca. Dari zaman pertengahan ini, yang patut dibicarakan dalam studi bahasa antara lain, kaum Madistai ini masih pula membicarakan pertentangan antara fisis dan nomor dan pertentangan antara analogi dan anomali. Tata bahasa spekulativa merupakan hasil integrasi deskripsi gramatikal bahasa Latin ke dalam filsafat skolastik. Peranan Petrus Hispanus dalam bidang linguistik yaitu 1. Dia telah memasukkan psikologis dalam analisis makna bahasa. 2. Dia telah membedakan nomen atas 2 macam yaitu nomen substantinum dan nomen adjektivum. Ketiga yaitu dia yang telah membedakan partes orations atas kategorematik dan sintagorematik. Yang dimaksud dengan kategorematik adalah semua bentuk yang dapat menjadi subjek atau predikat, sedangkan sintagorematik adalah semua bentuk tutur lainnya. Tahapan selanjutnya yaitu pada zaman Renaissance.
Zaman Renaissance dianggap sebagai zaman pembukaan abad pemikiran abad modern. Dalam sejarah studi bahasa, ada dua hal zaman ini yang menonjol, yaitu selain menguasai bahasa Latin, sarjana-sarjana pada waktu itu juga menguasai bahasa Yunani, bahasa Ibrani, dan bahasa Arab. Dua, selain bahasa-bahasa di atas, juga bahasa-bahasa Eropa lainnya juga mendapat perhatian dalam bentuk pembahasan, penyusunan tata bahasa, dan juga perbandingannya. Tahapan yang terakhir yaitu menjelang lahirnya linguistik modern. Sejak awal telah disebut bahwa Ferdinand de Saussure dianggap sebagai bapak linguistik modern. Masa antara lahirnya linguistik modern dengan masa berakhirnya zaman Renaissance ada satu tonggak yang sangat penting dalam sejarah studi bahasa. Tonggak itu adalah dinyatakannya adanya hubungan kekerabatan antara bahasa Sanskerta dengan bahasa-bahasa Yunani, Latin, dan bahasa-bahasa Jerman lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah aliran linguistik tradisional. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.